Shalom. Kita baca dari 2 Korintus bab 3 dengan judul perikop Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, sehingga mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikianlah sabda Tuhan. Apa yang dimaksud oleh Paulus dengan pelayan-pelayan perjanjian yang baru? Seperti dalam Alkitab ada perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Perjanjian lama terpisah dari perjanjian baru. Dalam arti, dalam perjanjian lama, Tuhan belum dinyatakan dalam manusia. Tuhan belum hadir secara manusia. Jadi itu terpisah dalam arti itu. Tapi setelah Yesus datang, Yesus menyatakan dirinya, kemuliaannya. Kita diperkenalkan kepada Tuhan. Makanya dikatakan, kerajaan Tuhan sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi setelah Yesus datang, Yesus hidup dan melayani manusia, kita juga
menjadi penerusnya, menjadi pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Jadi perjanjian apa yang baru? Perjanjian yang ditawarkan oleh Yesus sendiri. Kenapa Yesus bisa membuat sebuah perjanjian yang baru? Ya karena Yesus adalah Tuhan. Tuhan bisa buat perjanjian. Dan perjanjian Tuhan itu kuat, kekal, dan hanya dapat dirubah oleh Tuhan sendiri. Tuhan membuat perjanjian, Tuhan akan menepati janjinya. Janjinya apa? Menyelamatkan kita, menebus kita, mengundang kita yang mau menerimanya untuk bisa hidup bersamanya. Perjanjian yang baru. Jadi sebelum Yesus itu adanya perjanjian lama yang sifatnya sangat kaku. Jadi perjanjian itu yang wujudnya dalam hukum-hukum itu hukumnya sangat kaku. Ditulis di dalam loh-loh batu. Kalau melanggar mendapat hukuman, dan hukumannya sangat keras. Itu perjanjian yang lama. Sebab apa? Sebab Tuhan belum hadir. Kenapa? Karena kalau tidak ditulis secara hukum-hukum dunia ini, itu manusia cenderung untuk seenaknya saja ya. Tidak tertulis, tidak ada aturan, makanya mereka bisa seenaknya saja. Makanya dalam perjanjian baru itu ditulisnya secara detail. Bahkan pakaian imam pun ada aturannya ya. Harus dengan kain kirmizi, kain lenan halus, kain ungu tua. Jadi ada aturannya, ada ukurannya. Tapi sekarang Yesus sudah hadir. Jadi kita dipimpin langsung oleh rohnya Yesus, rohnya Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita nggak jadi seperti robot dipimpin oleh hukum-hukum yang kaku, yang harus tertulis. Jadi kalau tidak tertulis itu kita bisa seenaknya saja. Bahkan kalau tertulis pun kita menjadi sangat kaku, menjadi takut. Kenapa? Takut melanggar. Kalau melanggar nanti mendapat hukuman. Beda dengan Yesus. Yesus memberikan hukum yang baru. Hukumnya di dalam Roh Kudus. Kita menjadi manusia-manusia baru, hidup dalam roh, sehingga kita dipimpin oleh roh. Lihat ini. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Artinya kalau kita dipimpin oleh roh, itu kita tahu bagaimana harus bertindak, harus melakukan apa, boleh ini atau boleh itu enggak. Jadi tahu, tidak harus melulu apa yang tertulis. Sebab dalam Alkitab, dalam perjanjian baru, itu tidak mengatur sampai sedetil-detil ukuran, warna, dan sebagainya. Lalu misalnya kita sudah selesai sekolah, lalu kita harus bekerja di mana? Harus melayani di mana? Harus tinggal di kota mana? Nggak tahu kan? Makanya tanya Tuhan langsung. Kalau zaman perjanjian lama itu susah ya. Harus menemui lewat Harun yang adalah imam. Harun menjadi perantara. Harun masuk dalam kemah suci, lalu berbicara langsung dengan Tuhan. Jadi kita nggak bisa berbicara langsung, harus melalui Harun sebagai imam besar ya, Harun dan keturunannya. Nah sekarang Yesus sudah ada, Tuhan sudah datang langsung. Tuhan langsung menganugerahkan rohnya yang kudus. Makanya dalam hari raya Pentakosta itu, di mana Roh Kudus turun atas para rasul, demikian juga sekarang kita yang mau menerima Yesus,
dibaptis hidup baru, menerima anugerah Roh Kudus. Dengan Roh Kudus itu kita tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus diucapkan. Karena pada saat itu juga kita mendapat anugerah Roh, apa yang harus kita ngomong untuk bisa membela diri. Seperti kata Yesus, engkau akan dibawa ke pengadilan, tapi kau jangan khawatir apa yang akan kau ucapkan untuk membela diri, sebab pada saat itu juga akan dianugerahkan kepadamu oleh Roh Kudus apa yang harus kau katakan, sehingga engkau dapat mengatakannya dan tidak dapat dibantah oleh musuh-musuhmu. Itu jadi dipimpin oleh Roh. Bahkan Paulus mengatakan pikiran mereka itu siapa? Mereka itu orang-orang Yahudi waktu itu telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ya sampai sekarang juga ya masih ya. Dan tidak hanya orang-orang Yahudi yang belum percaya ya, karena mereka masih membaca perjanjian lama, tunduk di bawah hukum-hukum Taurat. Itu hukum Taurat itu hukum-hukum yang kaku ya, sehingga roh mereka juga masih terselubung. Hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya, yang dapat membuka selubung itu, sehingga kita bisa melihat roh itu, bisa merasakan roh itu. Tanpa Kristus nggak bisa, memang nggak bisa. Jadi bagaimana bisa? Itu adalah anugerah Roh, itu adalah hak prerogatif Tuhan Yesus. Tetapi kita bisa minta, Tuhan, anugerahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya aku pun bisa mengikuti Engkau. Niscaya Tuhan akan mengabulkannya jika kita setia. Sampai sekarang, apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Tuhan adalah Roh. Di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Maksudnya apa? Di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Maksudnya, kalau kita tidak punya Roh Kudus itu, kita itu seperti ketakutan yang salah ya, karena kita nggak kenal. Takutnya malah sama setan. Jadi kebalikan. Takut tuh harus sama Tuhan, kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya patuh. Baliknya kalau takut sama setan, jadi patuhnya sama setan. Itu ya. Makanya orang-orang yang takutnya sama setan itu ya bisa kena serangan setan, serangan segala macam roh-roh setan itu, roh-roh kegelapan. Di sini dibilang di situ ada kemerdekaan. Artinya kita tidak lagi terikat oleh hukum-hukum yang kaku itu, hukum-hukum Taurat itu. Kita merdeka. Bukan berarti kita bisa seenaknya berlaku, menjadi onar, menjadi kurang ajar, menjadi tidak tahu diri. Tetap saja kita tetap harus ya tunduk pada hukum-hukum. Ya 10 perintah Tuhan itu paling enggak. Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong, jangan berzina, lalu jangan membunuh. Banyak, ada 10 itu ya. Itu tetap jangan terus sudah mendapatkan Roh Tuhan lalu enaknya saja ya, nyolong, korupsi, markup, proyek fiktif, minta upeti kalau pejabat,
nipu. Banyak itu sekarang nipu di Facebook, di mana media-media sosial banyak kan jadi sarana para penipu, seolah-olah menjadi teman tetapi ternyata penipu ya. Ujung-ujungnya apa? Ingin mengambil uang kita, merugikan kita, membohongi kita. Hati-hati. Jadi karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Siapa yang dipimpin oleh roh, kita merdeka. Bukan berarti merdeka untuk berlaku seenaknya ya. Merdeka dari hukum-hukum yang istilahnya cetek atau dangkal. Dan Tuhan itu roh. Tuhan yang adalah roh. Jadi Tuhan ada di mana-mana. Bukan berarti Tuhan ada 2, ada 3. Loh, kan Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sana. Oh, berarti Tuhan ada banyak dong ya. Tuhan ada di Indonesia, Tuhan ada di Amerika. Oh, ada 2 kalau gitu. Tuhan ada di Australia. Oh, ada 3. Nah, Tuhan ada di Eropa. Oh, ada 4. Oh, Eropa ada banyak negara. Oh, berarti ada 10, 11, 12 dan seterusnya. Bukan itu. Ya, Tuhan adalah satu. Wujudnya yang macam-macam. Keberadaannya itu di mana-mana. Tuhan menjadi manusia. Tetap saja Tuhan satu. Wujudnya manusia. Tapi esensinya, artinya satu. Kalau nggak satu ya nanti tidak ada kesepahaman. Ya memang ini susah. Ilmu Tuhan itu ilmu roh. Jangan kita pakai cuma dengan akal kita, dengan IQ kita yang pas-pasan, bahkan yang dianggap IQ-nya hebat, belum tentu bisa ngerti Tuhan. Sebab itu cuma anugerah. Tuhan beri kita anugerah supaya kita bisa paham. Di mana ada kita paham, kita menerima roh Tuhan, di situ kita merdeka. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Boleh juga di share dengan siapa saja yang membutuhkan. Kita akan jumpa lagi di perikop berikutnya, masih dari 2 Korintus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.